Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, sub 2, yang beranggotakan ada Bang Rio Bagas Pamungkas, kemudian ada Kak Muslia Pertiwi, selanjutnya ada Kak Diah Ayu Dwi Payanti, dan terakhir ada Kak Nuryawani Urfia. Baik, kita langsung saja menyaksikan podcast dari kelompok 1, sub 2. Baik, jadi tema kita pada hari ini mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan instansi Kementerian Hukum. Namun, sebelum kita memasuki podcast pada hari ini, maka saya akan membacakan pantun terlebih dahulu. Mentari pagi indah berseri, burung bernyanyi merdu suaranya. Podcast hadir menemani hari, cerita menarik untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast kita pada hari ini. Topik yang akan kita bahas pada kali ini sangat penting, yaitu mengenai good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan instansi Kementerian Hukum. Nah, smart governance itu kan artinya pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan responsif mengenai kebutuhan publik. Tetapi di dalam praktiknya, kita masih menemukan dua sisi, yang mana ada yang sudah luar biasa dan layak ditiru, dan juga ada praktik yang menyimpang, stagnan, hingga merugikan masyarakat. Hari ini telah hadir 4 narasumber yang luar biasa yang akan membagikan pandangan dan pengalaman mereka. Nah, 2 narasumber pertama akan berbagi mengenai dari perspektif good practice, sedangkan 2 narasumber lainnya akan membedah dari sisi bad practice. Mari kita mulai. Oke, kepada Mbak Muslia, saya mulai nih. Bisa nggak Mbak menceritakan contoh good practice yang nyata dalam mendukung smart governance? Baik, salah satu good practice menurut saya adalah penerapan sistem layanan digital kekayaan intelektual. Kalau dulu kan masyarakat harus datang langsung dengan berkas fisik. Nah, sekarang itu banyak layanan sudah bisa dilakukan secara online, mulai dari pendaftaran hak cipta, merek, hingga pengecekan status pendaftaran. Dampaknya tentu besar sekali. Pelayanan jadi lebih cepat, transparan, dan memangkas potensi praktik tidak sehat. Keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan merit system dalam manajemen ASN. Pegawai yang ditempatkan di layanan digital memang diseleksi berdasarkan kompetensi IT, kemudian didukung dengan pelatihan berkelanjutan. Kemudian, kuncinya ada pada 3 hal, yaitu kompetensi ASN, infrastruktur teknologi, dan budaya kerja adaptif. Kalau 3 hal ini dijalankan konsisten, inovasi bisa direplikasi ke unit lain. Bahkan target ke depan adalah semua jenis layanan hukum berbasis one-stop digital service agar masyarakat makin mudah mengaksesnya. Wah, menarik sekali ya. Jadi ada 3 kunci nih mengenai 3 hal, yaitu kompetensi ASN, infrastruktur teknologi, dan terakhir budaya kerja adaptif. Nah, sekarang nih kita ke Mas Rio. Nah, ada nggak contoh good practice lainnya yang ada di Kementerian Hukum? Oke, contoh nyata adalah pembentukan pos bantuan hukum atau pos bankum di desa dan kelurahan Kepulauan Riau. Program ini menjadi upaya kolaboratif antara Kanwil Kemenkum Kepri, pemerintah daerah, serta perangkat kelurahan. Tujuannya untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu dan rentan, memperoleh akses layanan hukum secara adil dan merata. Bisa nggak sih dijelaskan nih layanan apa aja yang tersedia di pos bantuan hukum? Di Pos Bankum tidak sekedar menyediakan layanan konsultasi hukum, tapi juga memberikan pendampingan non-litigasi, mediasi masalah sederhana hingga rujukan kepada advokat. Kehadiran Pos Bankum ini menjembatani kebutuhan masyarakat yang selama ini terkendala oleh jarak geografis maupun keterbatasan pengetahuan hukum. Inisiatif ini menunjukkan bahwa ASN dituntut bukan hanya bekerja teknis, tetapi juga mampu berinovasi, adaptif terhadap tantangan wilayah kepulauan, serta berkolaboratif lintas sektor.
Nilai orientasi pelayanan publik tercermin jelas melalui komitmen memperluas akses keadilan. Wah, kalau begitu, langkah apa yang bisa dilakukan agar pos bantuan hukum ini bisa lebih cepat hadir di seluruh desa hingga di tingkat kelurahan? Caranya, dengan memperkuat sinergi formal bersama pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, hingga kelurahan. Selain itu, pemberian apresiasi kepada perangkat desa atau kelurahan dan ASN yang mendukung pembentukan Posbankum juga penting agar semangat inovasi terus terjaga. Jika program ini diperluas ke seluruh desa dan kelurahan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum akan meningkat signifikan. Baik, setelah kita mendengar nih praktik good practice-nya lah, praktik baiknya. Sekarang kita bisa nih beralih ke praktik yang buruk. Nah, selanjutnya kita akan ke narasumber selanjutnya, yaitu Mbak Dia. Mbak Dia, bisa jelaskan nggak mengenai contoh bad practice yang masih terjadi saat ini? Baik, untuk salah satu contoh bad practice ya yang masih dapat ditemui itu kurangnya efektivitas edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual. Jadi di kantor wilayah Kepulauan Riau ini memang telah menyelenggarakan sejumlah edukasi tentang pentingnya perlindungan KI, terutama kepada pelaku usaha. Namun tantangannya ini yakni edukasi masih belum cukup mencegah terjadinya praktik pelanggaran KI. Masyarakat dan pelaku usaha masih kurang teredukasi secara mendalam tentang konsekuensi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatannya masih bersifat kuratif, bukan preventif, sehingga efeknya terhadap kesadaran masih terbatas. Untuk solusinya jelas yakni perlu dilakukan transformasi digital dalam pemberian edukasi. Salah satu contohnya yakni memanfaatkan platform digital ya untuk pemberian edukasi seperti pengadaan webinar dengan memanfaatkan aplikasi Zoom ini misalkan. Lalu juga perlu dilakukan pelatihan untuk ASN-nya sendiri guna meningkatkan kualitas dari SDM dalam memberikan edukasi. Dengan begitu, harapannya peningkatan pemahaman masyarakat mengalami peningkatan dan menurunkan angka pelanggaran KI terutama di wilayah. Wah, menarik sekali nih. Tadi sudah dijelaskan mengenai salah satu bad practice baik dari tantangannya maupun solusinya juga sudah diberikan. Nah, oke. Sekarang kita ke Mbak Via nih. Bisa nggak Mbak memberikan contoh mengenai bad practice lainnya? Baik, untuk contoh lainnya yang masih terlihat adalah budaya kerja yang stagnan. Sebagian ASN hanya bekerja menunggu perintah, kurang berinisiatif, dan masih beranggapan bahwa inovasi hanyalah tanggung jawab atasan. Dampaknya, pelayanan publik tidak mengalami perkembangan yang signifikan, bahkan cenderung berjalan di tempat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh penerapan merit system yang belum optimal. Penempatan ASN belum sepenuhnya sesuai keahlian, promosi kadang tidak didasarkan pada kinerja, dan penerapan reward and punishment masih belum tegas. Akibatnya, semangat kerja masih menjadi rendah. Untuk menghindari hal tersebut, perlu dibangun budaya kerja yang lebih proaktif. Caranya bisa melalui pengelolaan talent pool, coaching, atau mentoring. ASN yang berprestasi perlu diberi ruang untuk promosi dan penghargaan, sementara yang masih stagnan bisa diarahkan untuk pembinaan. Dengan sistem yang berjalan baik, budaya stagnan dapat berubah menjadi budaya yang lebih inovatif. Wah, tadi kita sudah menyaksikan nih dari pandangan-pandangan narasumber, baik dari good governance hingga bad practice. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak dari sisi good practice. Itu ada digitalisasi layanan kekayaan intelektual, kemudian ada program Posbankum. Lalu dua contoh ini sudah menunjukkan suatu kunci keberhasilan dari kompetensi ASN, inovasi, hingga pada kolaborasi lintas sektor. Nah, kalau kita melihat dari sisi bad practice-nya, maka kita akan melihat adanya kurang keefektifan edukasi pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dan budaya kerja yang stagnan. Nah, dua hal ini muncul karena kurangnya kompetensi, lemahnya penerapan sistem merit, dan minimnya monitoring. Maka solusinya adalah kita harus mentransformasi digital, pelatihan yang berkelanjutan, terutama pada ASN. Kemudian adanya reward hingga punishment yang tegas, serta budaya kerja yang proaktif.
Nah, kesimpulannya, bahwasanya keberhasilan mewujudkan smart governance sangat bergantung pada manajemen ASN. Apakah kita serius menempatkan orang yang tepat, membangun kompetensi, dan menjaga integritas? Mari kita perluas praktik baik dan hentikan praktik yang buruk demi pelayanan publik yang lebih prima. Oke, mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber dan terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya tutup dengan sebuah pantun. Mentari pagi sinarnya terang, burung berkicau di ranting pohon. Good practice dijalankan dengan riang, smart governance hadirkan keadilan dan kepercayaan. Bye-bye.